Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kristalisasi kita. Saat ini masuk ke dalam kitab yang baru, kitab Ibrani. Ya, mengulang lagi kristalisasi itu suatu studi yang mencoba mencari benda-benda kristal. Dalam hal ini, tema-tema yang utama yang muncul dari kitab ini. Jadi memang kita berusaha membatasi hanya kitab Ibrani, tapi ya dalam banyak hal kita perlu bantuan juga ya, karena Alkitab itu walaupun 66 kitab dia terkait satu dengan yang lain, dan pewahyuan Tuhan itu bersifat progresif juga, sehingga kita sulit melepaskan diri dari kitab-kitab yang lain. Tapi tetap kita berusaha konsisten bahwa ini studi kristalisasi untuk mencari tema-tema yang utama. Kali ini kita ambil dulu tema yang merupakan alasan atau latar belakang atau dasar daripada si penulis ini menulis surat kepada orang-orang Ibrani, yaitu lamban mendengar. Saya bikin temanya hari ini lamban mendengar, karena ternyata jemaat ini, jemaat orang-orang Ibrani ya, ini agak lambat dalam mendengarkan, karena Paulus bilang menurut waktu gitu ya, sebenarnya kamu sudah harus menjadi pengajar, tapi nanti kita lihat bahwa mereka masih memerlukan susu begitu ya. Nah, coba dulu kita mendeteksi dulu ini penulisnya, karena di sini seperti memang ada kesengajaan bahwa penulis kitab Ibrani tidak mencantumkan namanya ya. Tapi kalau nanti kita menggunakan prinsip trilogi maupun dari teologinya yang muncul di kitab ini jelas sebenarnya penulisnya. Siapa penulisnya? Bahkan ketika dia menyebut Timotius ya, dia juga ya dari teologinya lah, dia ketahuan lah. Sekarang kita masuk dulu kepada prinsip teologi ya, mengulang aja ini. Supaya kita tahu kenapa si penulis ini menyembunyikan ya identitasnya. Mari kita lihat dulu. Prinsip teologi itu sederhana ya, dari Amsal 22 ayat 20 yang mengatakan, nah kalau di kitab di LAI terjemahan itu tidak jelas dia kelihatan prinsipnya di situ. Tapi kalau ILT ya, Indonesian Literal Translation, itu jelas ya kelihatan di situ. Saya baca dulu ya, pasal 22 ayat 20, karena ini penting untuk membuka identitas si penulis ini. Amsal 22 ayat 20, di sini tertulisnya begini, bukankah aku telah menuliskannya kepadamu 3 kali? Ini 3 kali dari istilah Ibrani shalos, yang artinya 3 kali lipat ya, dengan nasihat dan pengetahuan ya. Di sini bahwa Alkitab mengatakan prinsip 3 kali itu, prinsip shalos itu suatu prinsip yang bagus lah ya, dalam memberi nasihat, dalam berbicara, dalam memberikan pengetahuan. Nah, Alkitab pun baik perjanjian lama, perjanjian baru, dia menggunakan prinsip ini 3 kali berbicara. Pertama, kalau orang Yahudi membagi kitab mereka dengan prinsip 3 kali ini juga, trilogi. Saya menyebutnya trilogi ya. Kalau di kamus trilogi itu artinya ada 3 rangkaian ya, baik cerita maupun novel maupun drama kayak begitu. Masing-masing sudah sempurna pada dirinya sendiri. Jadi kalau orang menonton yang satu ini udah bisa mendapat pesannya. Tapi ketiga tema ini dia progresif dan juga temanya sama. Ada satu tema utama dari ketiga cerita ini ya. Jadi di dalam orang Yahudi membagi kitabnya menjadi 3 juga, tenach itu istilahnya, Torah, Ketubim, tenach ya, Nebiim ya. Tenach itu T-nya Torah, N-nya Nebiim, kitab nabi-nabi. Torah itu 5 kitab Musa itu, Kejadian, Keluaran, 5 bilangan-ulangan, Torah, kemudian Nebiim, kitab nabi-nabi, baru Ketubim, surat-surat ya.
Perjanjian Baru juga sebenarnya bisa dipahami dengan dan memang harus dipahami dengan prinsip trilogi, yaitu ada 3 kali Tuhan berbicara kepada gerejanya melalui pelayanan Petrus yang itu khusus kepada orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat ini kitab-kitab yang masuk dalam pelayanan Petrus itu Matius ya, karena dia untuk orang Yahudi ya. Nah, kemudian nanti kalau yang di ini kitabnya ya 1-2 Petrus ya, kitab Yakobus, Yudas ya, dan ini Ibrani ini ya. Nah, kemudian kalau yang grup kedua Paulus ya, pelayanan Paulus ya, itu surat-suratnya dia ya, Injilnya itu Injil Lukas barangkali ya, dia lebih tepat, atau Markus ini lebih hampir sama ini ya, dia karena dia dasarnya ya, Injil yang pertama kali tulis. Kemudian yang ketiga Yohanes. Nah ini dia semua surat Yohanes, 1 Yohanes, Injilnya juga, dan Wahyu. Itu 3 suara, tiga cerita Tuhan bicara kepada gerejanya. Kalau kepada Injil Yohanes ini nanti kita akan belajar ini, bahwa ini Injil sangat suara yang melalui Yohanes ini sangat unik sekali, karena gereja sudah jatuh pada waktu itu. Nah, jadi kenapa di sini ini kalau dari ininya nih Paulus yang nulis ya. Tapi kenapa dia menyembunyikan dirinya? Ini persoalannya ya. Karena begini, Paulus itu ini pelayanan kepada Ibrani ini, secara khusus jemaat Ibrani ini, komunitas Petrus yang saya bilang, itu Paulus enggak melayani ke situ. Dia tahu batasan dirinya ya, patokan yang sudah Tuhan berikan. Waktu dia cerita masalah tudung kepala itu di surat Korintus pasal 11 kalau nggak salah. Dia bilang kami maupun jemaat-jemaat Elohim, nah dia bilang ada 2 komunitas itu, dia bilang kami yaitu komunitas Paulus maupun jemaat Elohim yaitu komunitas Petrus tidak punya kebiasaan yang perempuan gak pakai tudung itu. Jadi di sini jelas karena Paulus tidak menjadi pemimpin dalam komunitas Petrus, dia menyembunyikan namanya. Makanya dia memberi salam kepada para pemimpin kamu, katanya di bagian terakhir itu ya. Kan ini aneh ya, nggak pernah biasanya begitu ya. Ini prinsip trilogi di sini. Dia menjaga dirinya ya. Saya bukan pemimpin kamu, kira-kira begitu. Tapi saya ini membantu. Kalau Ibrani ini pasal 13 ayat 22 ini, surat ini sifat dasarnya ini dia paraklesis, artinya menghibur, encourage atau dia exhortation, itu nasihat ya, comfort ya. Jadi sifatnya dia di sini Paulus memberikan sumbangan ya, berupa nasihat, berupa peneguhan ya, consolation, pokoknya penghiburan dan sebagainya begitu ya. Hanya nasihatnya 13 pasal ya. Nah, dia bilang pendek malah suratnya, padahal 13 pasal itu nasihat, dorongan ya. Tapi juga teguran sebenarnya ya. Karena suratnya komunitas Ibrani agak lamban dia dalam mendengarkan. Ya, jadi siapa penulisnya ini? Jelas ini Paulus penulisnya. Kenapa? Karena dia bagaimana ya? Dia menyembunyikan dirinya karena dia bukan pemimpinnya. Bukan pemimpin komunitas Petrus, bukan pemimpin komunitas orang-orang Yahudi ya. Nah, itu makanya prinsip trilogi ini harus tahu bahwa komunitas Petrus itu semuanya Yahudi. Batasannya gereja itu ya, jemaat Elohim itu ya batasannya suku. Tapi kalau komunitas Paulus ini batasannya kota. Ya, kota. Kalau di sini pemimpinnya itu para rasul dan juga para penatua. Yang Paulus para penatua aja ya. Para rasul itu bergerak, dia kayak timnya Paulus itu, para rasul itu ada Paulus, Timotius, Titus, ada Lukas, semuanya ya. Keliling mereka membangun jemaat-jemaat begitu ya. Kemudian yang Rasul Yohanes dia juga penatua juga ya. Dia ini kalau ini rasul ini dia orang yang yang di luar sistemnya. Karena Rasul Yohanes itu dibuang di Pulau Patmos. Jadi saya menyebutnya tim Patmos, tim yang di luar daripada sistem gereja yang udah jatuh. Nah, jadi penulisnya ini jelas Paulus karena pertama dia menyembunyikan identitasnya itu ya. Dia bukan pemimpin daripada komunitas Petrus. Ada yang bilang kan ini Apolos karena dari ilmunya kelihatannya dia mengerti sekali
mengenai perjanjian lama itu ya hanya dua, barangkali kemungkinannya selain Paulus ya mungkin Apolos ya. Karena tapi Apolos ini kan seorang Yahudi ya. Jadi dia bagian daripada komunitas Ibrani sebenarnya, komunitas Petrus ya. Nah sementara Paulus ini kenapa kalau memang Apolos ya nggak usah disembunyikan namanya ya. Kalau kita berpikir secara prinsip trilogi begitu. Tapi ini karena ini disembunyikan berarti ini ada orang-orang pemimpin yang di luar daripada komunitas Petrus. Harus begitu kesimpulan kita. Nah orang yang di luar komunitas Petrus ya yang punya kompetensi lah, kemampuan menulis surat ini ya cuma Paulus lah ya kan. Itu satu alasannya ya. Prinsip trilogi membuktikan bahwa penulis ini adalah Paulus yang kemungkinannya. Mari kita lihat yang kedua lagi dari teologinya. Yang keduanya ya. Teologinya ini jelas khas Paulus. Teologi yang mana? Yang Paulus begini. Iman timbul daripada pendengaran. Kata Paulus ya di surat Roma dibilang kan. Yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Firman Kristus ya. Jadi yang di sepanjang perjanjian baru yang nulis bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu cuma Paulus. Baik grup Petrus, baik grup Yohanes ini, surat Yohanes tidak ada yang ngomong seperti itu. Ya. Ini saya baca dulu ya, ciri khas teologinya Paulus ini. Mari kita baca dulu pasal 4 ayat 2 ya. Pasal 4 ayat 2. Nih. Perhatikan ini. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi perhatikan ya, firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Jadi firman nggak berguna karena tidak bertumbuh bersama iman. Dengan kata lain, iman itu timbulnya karena pendengaran firman. Ini teologi yang ciri khas Paulus ya. Dikatakan lagi di sini dengan mereka yang mendengar. Jadi dari analisisnya ini juga, kitab ini juga ciri khas teologi Paulus. Saudara lihat ya, pasal 1 sampai pasal 10, ini analisisnya ya. Memilahnya itu. Pasal 1 sampai pasal 10, ini Paulus memberikan gambaran bahwa istilah kuncinya tuh atau kata kuncinya tuh better, lebih baik. Bahwa perjanjian baru lebih baik dari yang lama. Bahwa Yesus nanti kita bandingkan dia sebagai imam besar, sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan itu dibandingkan. Nanti kita lihat masuknya. Yang jelas ini pasal 1 sampai pasal 10 membicarakan bahwa perjanjian baru atau Yesus itu lebih baik daripada yang nabi-nabi, perjanjian malaikat-malaikatnya, imam besar yang Harun dan kepada rasul yang Musa. Ini Yesus lebih bagus. Kira-kira begitu ya, dari pasal 1 sampai pasal 10. Kemudian kenapa tiba-tiba pasal 11 bicara soal iman? Nah ini membuktikan ini Pak, ini begini. Di pasal 1 dan pasal 10 berkali-kali Paulus menasihati, kau jangan lamban dalam mendengarkan. Karena kenapa pasal 11 tiba-tiba iman? Yang memang teologi Paulus begitu. Orang timbul iman karena mendengar. Pasal 11 kenapa tiba-tiba soal iman? Karena memang Paulus sedang mendorong, menasihati jemaat Ibrani agar timbul iman, mendengar gitu ya, mendengar ada iman dan melakukan tindakan iman. Ini di pasal ini dari mulai Habel itu sampai banyak tokoh-tokoh dibangkitkan. Nanti kita lihat itu iman ya. Jadi dari firman ini pasal 10 iman. Ini sekali lagi ciri khas teologi Paulus. Nah mungkin bukan dia yang nulis itu ya. Itu Paulus yang nulis ya. Jelas. Kemudian pasal 12-13 itu praktisnya aja ya. Jadi dari dua poin ini aja ya, baik dari salamnya dari ayat salamnya kepada pasal 13 ayat 24 ini yang sudah kita singgung tadi. 13 ayat 24 ya. Ibrani 13 ayat 24 dia memberi salam ya kepada para pemimpinnya ini. 13 ayat 24. Ini saya baca. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu. Pemimpin dalam tim komunitas Petrus itu, ya. Terus dia di pasal 23, di ayat 23-nya, ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita telah berangkat. Segera sudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Ini Timotius itu timnya Paulus.
Jadi kalau kita lihat baik dari prinsip trilogi maupun dari teologinya maupun dari salamnya ini kelihatan bahwa penulisnya adalah Paulus, bukan Apolos atau yang lainnya. Ya. Jadi kita sudah tahu penulisnya Paulus, tapi kenapa dia menulis itu juga kan kita sudah lihat bahwa ini tulisan ini sifat dasarnya adalah nasihat. Paraklesis pasal 13 ayat 22 itu nasihat atau encouragement, peneguhan atau comfort, penghiburan. Ya, karena jemaat Ibrani menurut penulisnya ini lamban. Nah, ini dia. Lamban dalam mendengar. Ini yang menjadi tema kita hari ini. Kita mau bahas dulu ini ya. Karena lamban dalam mendengar ini fatal juga akibatnya. Karena itulah teologi Paulus itu mendengar itu menimbulkan iman. Kalau nggak mendengar, ya nggak timbul iman. Atau mendengar yang salah, ya timbul iman yang salah. Kan gitu. Banyak orang nggak sadar bahwa iman datang karena pendengaran akan firman. Tapi ketiadaan iman atau keraguan atau kekhawatiran timbul karena mendengar yang bukan firman gitu loh. Ya. Jadi telinga ini emang penting banget. Makanya Tuhan kasih telinga kita 2. Kenapa nggak 1? Ya. Kok 2? Sementara mulut cuma 1. Kenapa? Itu artinya mendengar lebih penting daripada bicara. Ya bukan bicara nggak penting. Bukan bicara nggak penting. Ya. Karena firman Tuhan juga bilang, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Ya mulut kan yang memberitakan itu. Ya itu penting. Tapi lebih penting lagi mendengar. Ya mari kita melihat dulu ya. Sebentar ya. Mengenai perihal mendengar itu. Jadi mengenai, saya ulangin dulu. Ibrani ini sudah kita pilah ya. Menurut prinsip trilogi juga, pasal 1 saya pasal 10 menjelaskan istilah kuncinya itu ya, better, lebih baik, bahwa dari zaman dahulu Tuhan bicara melalui nabi-nabi, melalui malaikat, melalui Musa, melalui sistem keimanan, melalui perjanjian, Tuhan bicara, tapi yang ini lebih bagus karena Tuhan bicara melalui anaknya. Better, itu kuncinya, pasal 1 sampai pasal 10. Pasal 11 karena kalau orang mendengar firman, pasti timbul iman. Karena Paulus beri contoh-contoh orang yang beriman itu, supaya mendorong nih jemaat Ibrani ini, agar jangan kamu lamban mendengar sehingga enggak timbul iman. Jadi dikasihlah contoh-contoh. Pahlawan iman, katakanlah begitu ya. Kemudian pasal 12 itu praktis ya, praktikal. Ini pun dari sistematikanya juga kelihatan bahwa itu tulisan Paulus. Paulus biasanya begitu. Tulisan dulu yang pertamanya biasanya doktrinal dulu, baru praktikal. Biasanya begitu. Saya memang Paulus ini sangat sistematis ya kalau dia menulis. Nah, mari kita masuk poin tema kita, lamban dalam mendengarkan. Ya, mari kita baca dulu ya ayat-ayatnya yang bicara soal lamban dalam mendengar ini. Pasal 2 ayat 1 dulu kita baca ya. Pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Lebih teliti memperhatikan, kata Paulus, supaya apa? Jangan hanyut di bawah arus. Apa artinya jangan hanyut di bawah arus? Karena arus yang ada dalam zaman dunia keagamaan ya memang arus yang tidak menimbulkan iman yang kokoh lah ya. Arus yang barangkali hanya keinginan-keinginan atau kayak dunia kekristenan sekarang barangkali banyak para motivator aja. Arus yang suara-suara yang ya untuk susu, untuk bayi-bayi begitu. Jadi Paulus bilang kita harus teliti mendengarkan firman ini agar jangan kita nanti telinga kita terbiasa ya hanya mendengar yang enak-enak aja gitu loh, yang menghibur dalam arti yang enak-enak aja lah begitu buat telinga ya. Enggak begitu. Makanya Paulus bilang jangan kita harus lebih teliti kita memperhatikan. Kemudian mari kita melihat ayat 3-nya juga. Bagaimanakah kita akan luput jika kita, ini nasihat sekaligus peringatan ya. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita.
Keselamatan itu yang diberitakan ini kadang-kadang kan firman yang diberitakan Yesus itu apa? Ini kadang-kadang kan juga nggak kita kurang paham gitu ya. Intinya daripada pemberitaan itu adalah pemberitaan salib, udah pastilah itu kan. Tapi dalam dunia kekristenan kan pemberitaan salib agak jarang ya. Orang jarang paham begitu ya. Jangan, karena dibilang ini itu menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, jangan sampai terjadi lah ya. Kemudian mari kita lihat pasal 3 ayat 7 ya, yang terkait dengan soal lamban dalam mendengarkan ini. Ini agak panjang ini ya, tapi saya coba baca dulu yang mana yang perlu. Sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun ini, Paulus mengutip kasus daripada generasi pertama yang mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Ya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ya, di sini dikatakan akibatnya mereka tidak masuk. Kita tahu ceritanya, nggak masuk ke tanah perjanjian, kepada warisan. Ini juga dikatakan di sini nasihat, jangan keraskan hatimu. Kalau mendengar firman, katakan amin, Tuhan, aku mau taat. Kayak Abraham. Abraham mendengar firman, persembahkan Ishak. Ya, Abraham nggak tunggu-tunggu. Dia dengar besok paginya, ya subuh-subuh, dan dia pun nggak bicara sama Sarah. Sarah masih ada waktu itu. Kalau dia ngomong nanti sama Sarah, begini Sarah, saya disuruh Tuhan mempersembahkan anak kita Ishak. Wah, itu pasti ribut. Ribet itu udah pasti loh. Jangan lagi, kalau begitu dengar firman, jalankan. Jangan keraskan hati. Kalau keraskan hati jadi banyak pertimbangan. Ya, ini orang-orang yang banyak pertimbangan ini makin ditimbang-timbang, makin lambat, makin menunda, makin sulit kita mentaati firman Tuhan. Perhatikan ya. Kalau mendengar firman Tuhan, ada bisikan roh, ada pimpinan roh, lakukan langsung di situ. Jangan tunggu-tunggu, timbang-timbang, share sana, share sini, ngomong sana, nggak akan melangkah. Ya. Oke, ini satu lagi ayat pasal 5. Ini sebenarnya pasal 5 ya, ayat 11. Ini satu ayat lagi ya, terakhir ya, yang terkait dengan mendengarkan itu ya. Pasal 5 ayat 11. Di sini bilang, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Nah, ini Paulus bilang sukar menjelaskan sesuatu kepada kalian ini. Kenapa? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan ajas-ajas pokok dari penyataan Allah. Ini dalam dunia kekristenan juga sering terjadi nih. Orang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun duduk di bangku yang sama, manasin bangku-bangku gereja gitu ya. Gak bertumbuh. Nggak, hanya pemahamannya begitu-begitu aja. 30 tahun, 40 tahun bahkan mungkin. Lamban. Sukar menjelaskan hal-hal yang makanan keras. Jadi aku tahu ya, saya tutup lah ini kesimpulannya ya. Atau kesimpulannya nanti lah besok lagi saya. Jadi maksudnya begini. Telinga ini menentukan. Sangat menentukan ya. Pertumbuhan iman. Mendengar sangat, makanya ini ada di dalam Yesaya. Kalau kita melihat ini Tuhan tutup satu ayat dulu ya, Yesaya 50 ayat 4, supaya kita dipertajam. Kita minta bantuan dulu nih. Yesaya pasal 50 ayat 4 ya. Di sini dibilang begini ya. 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan nih, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid ya. Mendengar seperti seorang murid, jangan mendengar seperti seorang yang hanya ingin aja mendengarkan yang dia ingin. Tapi ini soal hati sih ya. Harusnya firman yang kita pahami ini jangan hanya soal kayak omong-omongan motivasi, motivator gitu. Jangan ngomong itu, dangkal sekali tuh. Kita harus paham rencana Bapa dari awal sampai akhir. Apa sih rencananya yang Bapa kerjakan dengan menciptakan manusia itu, apa maksudnya?
dan bagaimana untuk mencapai rencana itu. Bagaimana akhirnya dan harga apa yang harus kita bayar. Itu semuanya harus dibeberkan, ya. Maknanya salib itu apa dalam hal terkait dengan rencana Bapa. Yang begitu-begitu itu jarang diomongin. Yang cuma diomongin kau hanya sanggup, kau mampu, Tuhan mencintaimu, Tuhan memberkatimu. Ya kalau begitu aja, nanti ya ini telinganya ya jadi telinga anak kecil. Ya itu makanan susu itu, ya minuman susu. Ya. Tapi soal hati sih ya, karena telinga dengan hati ini dekat. Ya. Aduh, saya masih panjang mau ngomong ini. Mungkin besok aja lah kita sambung lagi ya. Sebagai apa? Kaitan telinga dengan hati. Oke, untuk saat ini sebagai pendahuluan. Untuk soal tema lamban dalam mendengarkan ini cukup di sini dulu. Nanti besok kita sambung lagi. Haleluya. Amin.